ya gitu. Tidak ada masalah sedikit. Tidak ada masalah sedikit pun. Jadi PNS tiba-tiba langsung ke kieu. Iya. Jadi perasaan teh kapungkur masa sakti orang teh. Biasa ngobrol melalui dunia lain gitulah. Pak, kenapa harus dikurung? Menurut Bapak, kenapa harus dikurung? Ya karena itu tadi membahayakan keselamatan orang lain. Sehingga dikurung gitu. Karena kalau bebas nggak dikurung bisa jadi orang lain celaka gitu. Bapak melakukan kekerasan? Iya. Emang dulunya saya yang ngeband lah gitu. Anak band intinya. Dulu sempet saking takut kematian. Ketika anxiety, kebanyakan orang-orang memutuskan untuk ngurung diri karena takut ini itu Salah besar. total. Salah besar. Saya garansi salah besar. Harusnya itu pengalaman saya dari 2007 sampai sekarang. Sekarang menyikapi kematian gimana, Pak? Di 2007 abi ngawitan. Mimiti karaosna naon, Pak? Hari prajab terakhir pas nuju belajar Praja di Bapak, kelas. Bapak PNS kan? Mohon CPNS. Tiba-tiba mengalami kecemasan. Ente nuju prajab. Kan CPNS teh pamibade jadi PNS prajab heula. Mohon. Tah pas kajanten teh pas prajab hari terakhir. Ya. Ngawitan teh nuju di kelas. Nuju belajar di kelas. Bapak teh pada saat 2007. Pada saat 2007. Eta yuswa Bapak sabaraha usia? Siswa 2007 itu sebenarnya 77. Akhirnya sabaraha ayeuna? Ayeuna 45. 45. Oh, berarti 2007 sekitar 21 22 lah. Iya. Ya, atau Iya. sepantaran abdi juga. Gitu. Pertama kali Bapak kedah pan kieu, Bapak teh diangkat jadi PNS kan? Mohon. Kudu nama meureun apa Atau katanya? mohon. Oh, jadi PNS ya Jadi gitu. PNS-nya. Terus kunaon menurut Bapak? Kunaon tiba-tiba Aneh we ya. Sampai kayaknya gitu. Pendak kunaon betiasa jantan gitu. lamun Bapak berobat naka spiritual atau napi ka orang-orang pinter lah. Iya. Mungkin nggak ya disebut ieu mah santet, ieu mah kiriman ti batur. Iya. Mungkin tuh gitu. Mungkin masalahnya kapungkur pas kajantenan diobatanna kuno karari tuh. Ya biasalah. Cara skena teh anu sirik gitu. Aya nu kumaha lah gitu. Pas saat eta teh kajantenan eta teh. Jeung Bapak ge sempet yakin gitu bahwa oh memang ieu teh disantet gitu. Oh ieu teh diheureuyan ku batur gitu. Mohon, masalahnya kondisinya lagi baik-baik saja gitu. Tidak ada masalah sedikit. Tidak ada masalah sedikit pun. Jadi PNS tiba-tiba langsung ke kieu. Iya. Diagnosa pertama dokter naon? Naonnya dokter? Kapungkur 2007 lah gitu. Heeh. Dia Bapak teh kunaon gitu cek dokter. Hilap deui kapungkur pokona gangguan gitu. Naonnya bahasa medisnya teh kapungkur Anxiety. nya anxiety disorder. Nya. Anxiety disorder. Bapak asam lambung tuh. Henteu. Oh, tiba-tiba anxiety. Ningali trigger naon Pak, misal kayak Bapak teh gaduh kareuwas naon gitu. Sugan tidinya sugan. Henteu. Aslina. Nuju belajar di kelas ngawitan. Tiba-tiba Pak, nuju direkap. Iya. Nuju belajar di kelas. Nuju belajar di kelas tiba-tiba si ieu teh aya ngelihat sekelebat cahaya gitu nuju di kelas. Anu ningalina Bapak hungkul atau sadayana? Ya abi hungkul. Cahaya Langsung sekelebat teh ngaliwat gitu cahaya. Siga petir tuh siga burinya itu. Nya ngaburinya gitu. Oh. Langsung pingsan. Pingsan. Jadinya tuh nuju belajar di kelas. Langsung tah semenjak didinya teparuguh alami gangguan halusinasi jadi saya ngajak ngobrol gitu. Asa ngajak ngobrol di dunia lain teh misalkan jeung saha jeung sakaruhun atau kumaha
ngobrol lah gitu nyalira gitu. Bapak kapungkur sempet tuh misal kayak mendalami satu ilmu tertentu Itu. spiritual. Itu. Berarti tidak ada hubungannya sama Itu. sekali dengan spiritual, tapi Itu. Bapak merasakan saya di dunia mana gitu ya. Iya. Jadi perasaan teh kapungkur masa sakti orang teh. Oh. Biasa ngobrol melalui dunia lain gitulah. Biasa ngobrol dengan si anu gitu. Tanpa ketemu kieu gitu. Perausan teh gitu. Eta terjadinya malam atau kapan tuh? Kapan tuh? Jam akhirnya tengah poe. Ya, biasa. Terus satu indigo tuh Bapak. Itu. Berarti tidak ada hubungannya sedikit Tidak dengan ada, spiritual. tidak ada. Iya mah murni ada di kepala Bapak seolah-olah ada teman lain anu Bapak ge tidak tahu eta saha. Iya. Tapi ketika Bapak ngobrol jeung spiritual, jeung anu dina bayangan Bapak tahu tuh eta misal karuhun teh karuhun saha. Ya aya apal. Oh, Bapak ge terang namina gitu. Ya aya si anu gitu ngobrol jeung si anu gitu. Ngobrolna jelas tuh, maksudnya ngobrol. Jelas. Ngobrolna teh menyesatkan Bapak menurut Bapak. Ento. Ngobrol biasa we siga Pas dia kieu, abi. nya siga kieu gitu. Tapi ku Bapak teh di layanan ngobrol. Iya. Lewat suara atau lewat pikiran? Lewat pikiran, da eta mah enggak ada. Jadi halusinasi gitu. Jadi ke Bapak mah tentu diucapkan gitu nya. Saudara sama teu diucapkan kos abdi ke Bapak gitu. Eta mah cuma Diucapkeun. obrolan. Nyalira gitu nya. Ngobrol lagi ya gitu abi mah. Kan lamun anu sor ningali ngobrol nyalira gitu. Ngobrol kieu we ngobrol. Bapak seolah-olah tiasa ningali jelema aya di dinya gitu. Nya, maksudna gitu ya. nya. Berarti halusinasi pisan ya. Nya halusinasi iya. Terus pertama pasti sadar ke dokter dong, pasti ke orang pintar heula. Iya. Soalnya kan hubungannya jeung Iya, spiritual. iya. Saur orang pintar mah. Ya biasa gitu. Jadi musirik gitu. Karena Bapak PNS. Iya. Pertama itu kan Bapak PNS 2006. Iya, CPNS 2006. Langsung diterima lah ya. Iya, Alhamdulillah. 2007 Prajab. 2007 Diangkat, Prajab. iya. Berarti sebelum Bapak benar-benar dilantik di PNS harus ada Prajab dulu kan? Iya. Nah, pada saat pada saat itu teh Bapak Bapak di rumah sakit ya? Iya. Mm-mm. Iya. Langsung konsul ke dokter di tempat rumah sakit Bapak enggak? Itu. Langsung ke orang tua langsung dicanakan iya, spiritual. Berapa tahun? Kira-kira Itu tuh pas saat kejadian mah sasihan lah. Bulanan cana keula ka ditu ka dieu teu aya perbaikan nembe ka dokter gitu. Dulu Bapak pas urang teh aku teh lagi sakit nih anxiety gitu. Bapak tahu anxiety itu dari siapa? Dari dokter. Dokter yang perempuan itu. Yang Bukan, dulu mah cowok. sakit. Namanya siapa? Dokter Ibin. Di rumah sakit? Bukan di klinik. Oh dokter umum. Bukan, psikiater. Langsung ke psikiater. Iya, psikiater. Terus tadi kan sebelum kita ngerekam, Bapak bercerita bahwa Bapak teh sempat dikurung Iya. selama 1 tahun. Iya. Dikurung bukan dalam artian Bapak melakukan kejahatan. Bukan, Tidak, bukan. tapi karena Bapak tidak bisa mengendalikan diri Iya, Bapak, iya. sehingga membahayakan orang. Iya, iya, Gitu kan? iya, iya. Nah, selama dikurung eta, maksudnya Bapak berminat mau diceritakan tentang dikurung? Boleh. Tidak boleh. masalah kan? Tidak masalah. Tujuannya adalah untuk berbagi ke orang-orang bahwa ternyata ada yang kayak gini dan ini tuh masih bisa disembuhkan gitu. Iya, iya, Karena iya. Bapak pun dulu dikurung terus Bapak sembuh Iya. hingga pada akhirnya kita ketemu di sini gitu. Di Iya. tempat pengobatan di Bandung. Karena aku lagi sama Reja juga di sini. Pak, kenapa harus dikurung? Menurut Bapak, kenapa harus dikurung? Ya karena itu tadi membahayakan keselamatan orang lain sehingga dikurung gitu. Karena kalau bebas nggak dikurung bisa jadi orang lain celaka gitu. Bapak melakukan kekerasan Iya, terhadap orang-orang di sekitar. iya. Jadi waktu zaman itu ngamuk-ngamuk lah gitu. Ngamuk-ngamuk gitu. Apalagi terutama kalau ngelihat istri sama anak pertama. Pengen ngamuk. Ngamuk kalau ngelihat istri. Ngamuknya
menggunakan barang-barang kayak pisau, golok atau Enggak, tangan kosong? tangan. Tapi pernah ada yang terluka? Enggak, belum Enggak pernah. sampai gitu? Belum. Karena dikurung. Oh, langsung dikurung. Iya. Dikurung Cuman- di rumah sakit apa di? Enggak di rumah sakit, di rumah sakit. Berarti atas ya perintah dokter lah gitu. Iya, kita Bukan kayak keluarga yang kayak zaman dulu memasung atau bukan, enggak kayak gitu. bukan. Pengobatan. Bapak masih Dalam bisa, rangka pengobatan. Bapak masih bisa gerak-gerak cuman dalam lingkup ruangan yang Iya, kecil gitu. ruangan iya. Satu kamar lah gitu. Berapa tahun, Pak? Setahun kurang lah. Dikurung Hmm. hingga pada Yang dikurung totalnya mah enggak setahun. Paling berapa bulan lah yang dikurung total sendiri tuh. Yang dikurung total sendiri tuh. ya. Berapa bulan lah. Kan itu dalam proses Ya. pengobatan. Berapa bulan kemudian pindah tempat Pindah tempat ke dari sel yang pakai kerangkeng itu nyatu sama yang lain gitu. Satu kamar 2 orang. Setelah dikurung dipindahin ke kamar satu kamar 2 orang. Terus setelah itu Setelah itu ya udah Itu berapa tahun, dalam berapa bulan lah. yang Bapak disatuin sama orang Sama gitu? orang-orang berapa bulan di situ. Biasa gitu kan, pagi-pagi subuh bangun, sholat berjamaah. Habis itu sarapan, minum susu segala macam. Olahraga, kegiatan pagi, olahraga. Biasa aja normal gitu kegiatan sehari-hari waktu di rumah sakit tuh pengobatannya tuh. Zaman dulu Pak 2007 kayaknya belum ada BPJS ya. Belum. Berarti apa ya, Bapak mengeluarkan biaya sendiri? Iya, dia sendiri. 2017 Pak, sekarang 2021. 2007. 2007 sekarang 2000. 15 tahunan lah ya. Iya, Sampai sekarang Bapak masih melakukan Sam- pengobatan. sampai sekarang. Sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Tapi udah ngerasa. Udah ngerasa sehat. Cuman tadi kan Bapak bercerita sebelum direkam, Bapak tuh udah sempat ngerasa sehat. Iya. Terus tiba-tiba Bapak lepas dari dokter Setahun, gitu. iya. Karena Bapak ngerasa udah sehat, udah Iya, bebas. iya. Jadi lepas dari obat dokter. Iya. Padahal berapa lama tuh lepas dari obat? Setahun. Setahun. Terus Setahun. kerasa lagi karena Ada pencetusnya kalau nggak salah dulu ada masalah. ada triggernya gitu. Iya, ada masalah lah gitu. Bapak balik lagi ke dokter yang sama? Enggak. Oh iya, ke dokter yang sama dulu. Cuman pas tahun berapa ya? Ada saudara ipar yang ngomong di rumah sakit Ujung Berung juga ada psikiater bisa pakai BPJS. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Pokoknya ada BPJS aja gitu. Ya pertama-pertama ada BPJS. Pindah aja pakai BPJS. Sebenarnya Bapak tuh bisa sembuh lebih cepat kalau Bapak nggak ngelepasin obat itu. Menurut- Iya, menurutku iya, gitu. iya. Karena ya kalau bahasa anak muda mah kalau nggak so tahu nggak akan kayak gini Iya, gitu iya. kan. Triggernya pasti dari so tahu gitu. Nah berarti saran ke teman-teman yang mungkin nonton, selama dokter masih ngasih resep obat, selama masih harus minum obat, Betul, ya minum. Gitu. betul. Jangan ngerasa udah sembuh, padahal secara medis belum sepenuhnya Iya. sembuh gitu. Karena kalau mau sembuh ya harus diselesaikan dengan dengan seselesai-selesainya gitu kan. Rokok Pak, Iya. santai ngerokok. Ya kopi Jo tadi yo. Intinya itu sih. Jadi sebelum dokter bilang stop, ya kita jangan berhenti gitu. Jangan mendahului Jangan mendahului dokter. ke spiritual ngaruh nggak Pak, kayak spiritual Bapak? Sok rokok dulu. Nggak jam. Ke spiritual ngaruh nggak Pak? Karena kan aku dulu sama temen-temen tuh awalnya jarang sholat, Ngaruh banget sekarang. jarang puasa juga ya. Gitu kan. Tapi setelah ketemu dengan Ansiekti, tingkat spiritual ngaruh nggak? Ngaruh. Sempet mau mati nggak? Maksudnya kayak takut mati nggak? Iya. Nah, yang lagi ramai sekarang tuh Pak Ansiekti takut kematian. Iya. Bapak mengalami takut kematian berapa lama? Ya selama itu aja. Sampai sekarang? Sekarang mah udah enggak. Udah enggak sekarang, waktu itu aja. Dulu sempet saking takut kematian ke bicara misalkan ke agama ya. Iya.
ke agama lebih intensif. Sholat subuh berjamaah di masjid, Ya, ya. malam sholat tahajud, baca Quran. Itu selama dalam pengobatan itu saya melakukan hal itu Terus-terusan. tiap hari. Subuh masjid dalam kondisi masih sakit gitu. Karena takut mati. Masih sakit. Wah, pokoknya tiap hari aja sholat subuh berjamaah di masjid, sholat, baca Quran, malam tahajud, karena dorongan dari mama kan gitu. Mama kan ngedorongnya ke sana. Saya lakukan itu. Sempat berapa tahun? Temen aku kalau takut meninggal tuh datangnya maghrib. Kalau bapak takut meninggal tuh jam-jam berapa gitu? Enggak sih. Atau Setiap ini aja, kalau misalkan pas saat misalkan pagi atau siang atau malam, pas ada saat tiba-tiba datang rasa itu ya datang gitu. oh jadi Iya. Enggak waktu malam, enggak waktu pagi, enggak gitu. Cuman nggak tiap hari datangnya gitu. Saat ada saat-saat Pak, kalau dikumpulin duit Pak habis berapa Pak? nggak tahu. Hitung aja 2007. Kalau ini BPJS sih gratis kan. Dari 2007 sampai 2000 berapa ya di Dokter Ibin. Lumayan lama sih. Bapak mulai BPJS tahun berapa? Awal BPJS berarti? Sebelum ada BPJS, Bapak mengeluarkan uang sendiri gitu? Yang tanggung orang tua sama kakak. Tapi Bapak masih kerja nggak pas masa-masa sakit itu kan Bapak PNS? Masih. Sampai sekarang? Pas sakit ya nggak kerja, cuti, namanya cuti sakit. Tapi ada cerita yang harus, kalau Bapak mau cerita ya sok ceritakan. Kalau enggak mau, kalau Bapak pikir nggak mau diceritain, nggak masalah gitu. Enggak sih, udah itu. Awalnya itu doang sih. Udah bisa berdamai dengan kenyataan ya Pak? Iya, udah. Tahun berapa Pak bisa berdamai dengan kenyataan? Baru sekarang, tahun kemarin lah. 2020. Bisa. Pokoknya Bisa enjoy gitu. apapun yang terjadi ya udahlah gitu, terjadi gitu. aja gitu ya. Iya. Pasrah. Bisa enjoy itu tahun 2020 semenjak anak-anak, teman-teman anak SMA Ya. ngajak main. Lebaran tahun kemarin buka bersama, telepon. Ya. Kan sebelumnya kalau ada telepon, kalau ada teman dari mana-mana ngajak main, saya nggak pernah mau. Ya mengurung diri sendiri ya Pak? Ngurung diri sendiri. Ya karena emang gitu. Emang gitu Pak ya. Nggak mau, malas kemana-mana. Buka bersama tahun kemarin, teman SMA nelponin terus. Saya nggak angkat. Cuman istri, ikut terus aja. Sampai akhirnya saya mau maghrib, saya berangkat ke rumah teman. Sempet nggak Pak, karena Bapak takut keramaian juga ya? Sempet nggak Bapak mau berhenti kali ya kerja? Apa enggak? Posisi Bapak PNS nih soalnya. Iya. Sempet gitu nggak? Sempet mau berhenti aja? Aku kalau kepikiran sih enggak, cuman kerja nggak bener. Jadi acak-acakan. Kerja nggak bener. Sementara Jadi Bapak, ya sok apa? pagi-pagi jam 9 jam 10 ada bisikan gimana gangguan, pulang. Ada delusi. Ada Iya, halusinasi. Jadi ngobrol sama gaib. Ada delusi ya mah. Alhamdulillah. Jadi namanya delusi ya. kerja selama itu teh kayak gitu. Pagi-pagi jam 9 jam 10 ada kerasa, pulang. Baru sekarang tahun kemarin Pak, kerja. semenjak aku pernah dengar dari teman-teman yang anxiety juga. Katanya anxiety itu adalah alarm, takut kematian itu adalah alarm gitu kan. Dari Allah ya. Iya. Hidup tuh nggak akan Betul. hidup terus gitu. Waktu itu kan takut kematian dengan cara yang sangat ngeri lah. Takut nanti malah jadi merusak, mengganggu hidup gitu Pak. Sekarang menyikapi kematian gimana Pak? Sekarang mau enjoy aja, udah pasrah gitu. Semua udah ada ketentuan dari Allah. Ya. Semua udah diatur gitu. Kalau misalkan saya mati besok atau lusa atau kita kan nggak tahu gitu. Ya. Itu kan urusan di atas gitu. Sekarang udah pasrah aja gitu. Cuman yang saya rasain sekarang ya alhamdulillah kewajiban terhadap agama tuh
dilakuin Ah, dilakuin intinya. dilakuin gitu. Kayak sekarang mencoba untuk sunat-sunat dikerjakan gitu. Sebenarnya malah lebih dekat ke kepada sang pencipta ya Pak. Iya, betul. Hikmahnya tuh itu. Betul, betul. Dan tanpa Bapak disadari, dosa-dosa Bapak dari kecil sampai itu tuh dihapus karena Bapak sakit dan Bapak sabar gitu. Iya. Pak, jangan takut mati, kalaupun Bapak harus meninggal, pasti surga Pak. Amin, 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 amin. Ya secara Amin, amin. secara logika aku yang nggak tahu apa-apa lah ya, karena emang belajar agamanya seadanya. Tapi ketika emang lagi sakit dan kita tabah dengan sakit itu, kita ikhlas gitu, dosa-dosa juga ikut dikurangi Pak. Amin, Apalagi amin, dibarengi amin. dengan ibadah Pak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan lah Pak ya. Iya, cuman yang saya rasakan, Kang, Ya. saya bisa seperti saat ini ya sekarang gitu. Kerja sekarang udah alhamdulillah Mulai normal. mulai normal. Sosialisasi alhamdulillah Udah berjalan. udah berjalan. Itu semenjak saya gabung sama teman-teman SMA. Semenjak saya main sama teman-teman SMA. Soalnya emang pengaruhi sih Pak. Iya, yang saya rasakan seperti itu karena dari awal kan kantor pulang rumah, Ya, di rumah kamar tidur, tidur nggak ada makan. kegiatan, monoton ya Pak. monoton, tidak ada kegiatan, kerja nggak bener di rumah ya bisa dibilang kan istri ngomel-ngomel terus gitu kan, waktu masih sakit gitu. Ya, ya. Nah saat ini saat ketemu teman-teman SMA bermain bergaul main ke sana kemari, alhamdulillah. Berarti ketika anxiety kebanyakan orang-orang memutuskan untuk ngurung diri karena takut ini itu Salah Salah besar. total. Salah besar, saya garansi salah besar. Harusnya Ya keluar ngumpul sama teman-teman. Intinya bukan ngumpulnya, bukan mainnya, tapi ada temen, ada kegiatan gitu. harus ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Menurut aku ini kalau salah koreksi ya Pak. Ya. Anxiety itu adanya di kepala Pak. Heeh, Jadi dilawan terus dengan pikiran juga. Nah, Gitu kan. iya betul. Jangan dengerin kata orang yang So tau lah. Iya yang so betul, tahu, betul, terutama betul. untuk masalah pengobatan. Iya, Harus lari, harus datang kepada diri sendiri. Diri sendiri, pengobatan sendiri. orang lain yang tepat. yang ahlinya gitu lah. Jangan kata orang di sini bagus, disamperin, di sini bagus, disamperin. Iya betul. Ada herbal ini, ada herbal itu. Karena kalau lagi sakit dan pengen sembuh, apa yang orang lain omongin tuh kayak kita tertarik aja buat datang Iya. gitu kan. Satu-satunya yang paling masuk akal ya datang ke psikiater gitu. Iya Harusnya kan? betul. Karena terbukti di sini banyak banget orang sekarang lagi hari Sabtu ini. Banyak banget orang. Penuh banget sekarang. Yang bikin aku pengen ngobrol sama Bapak, tadi kan lagi ngopi Jom, sambil nunggu ente. Ngobrol. Bapak ngedengerin musik terus Jom. Cuman musiknya tuh nggak dimasukin ke headset. Si handphone itu dimasukin ke saku ya Pak. Iya. Terus ada suara musik barat. Musik barat. Setiap hari nggak Pak kayak gitu? Harus ada butuh musik nggak tiap hari? Nggak juga sih, nggak juga. Lamun kejenuh doang. Iya, nggak juga. Cuman ini mah karena emang dulunya saya ya ngeband lah gitu. Anak band intinya. Jadi salah satu pengobat juga ini. Salah satu obat juga. Kalau yang saya rasain, saya satu obat juga gitu. Yang tadi aku pikirin pas aku di sana Pak, ada musik gitu. Kayaknya Bapak tuh ya pengen rame aja suasananya gitu. yang ada di, makanya aku temenin gitu Pak, ngopi gitu Pak, ngerokok gitu. Bener, itu pengalaman saya dari 2007 sampai sekarang. Dan puncaknya saya mengalami situasi yang normal yang saya alami, ya itu semenjak bergabung dengan teman-teman SMA. Komunikasi lagi Pak ya. Ada komunikasi, ada sosialisasi. Misalnya kan teman-teman selalu, apalagi sekarang karena di PESPA. Oh, komunitas. Teman-teman tuh, teman-teman SMA semua tuh punya PESPA semua. Bapak juga Ada teman pertamanya satu orang, banyak PESPA-nya gitu. Karena dia seneng gitu hobi,
nularin ke teman-teman SMA ini. Sok kalau mau pakai silahkan, masalah uang gampang gitu. Saya tertarik, saya ikut gitu. Nah dari situ teman yang lain juga sama kayak gitu. Banyak aja sekarang, pada pakai aja sekarang. Nah sekarang pada main ya itu Vespa, Teman-teman touring kemana-kemana gitu. ya. Teman-teman Bapak yang awalnya nawarin Vespa tahu nggak Bapak sakit? Tahu, Oh, udah tahu. tahu, tahu. Jadi butuh juga kita teman-teman yang ngerti. Butuh banget. Itu salah satu Butuh support banget. sistemnya itu ya, Pak. Butuh Orang-orang yang ngerti. Bukan orang-orang yang kita cerita Setahu. lebay lu. Ah, Nah, karena itu melemahkan kita juga. butuh banget orang yang bisa mensupport kita, Support. Jadi intinya Jadi mensupport, memahami. memahami keadaan kita gitu, Ya, ya. bahwa saya tuh keadaan sakit gitu. Jom Itu dikurung bener-bener. 1 tahun dikurung, Jom. Skizofrenia Pak. Iya, Skizofrenia. Dikurung 1 tahun. Skizofrenia, jadi skizofrenia itu kayak jadi istilahnya ngamuk, adat-adatan gitu. iya, betul. Pak, nama aku Teh Gunawan, Pak. Oh iya. Bapak siapa? Kita belum kenalan. Oh iya. Saya Gan-Gan. Iya, Gunawan, Pak. Gan-Gan. Ya, ini Reja. Reja. Oh iya. YouTube ya, ini Ubum. Oh iya. Heeh. Intinya itu yang saya rasain itu semenjak ketemu dengan teman-teman SMA, segalanya berubah. Ya, ya. Sosialisasi apa segala macam, semangat lah gitu. Ada motivasi gitu. Dengan catatan temennya gimana dulu ini juga nih saya. Pilih-pilih Pak ya. Ah, Nggak dengan semua catatan temennya kayak gimana dulu. Ini alhamdulillah temennya ya, teman mainnya ya. yang bisa mengerti Pak. Biasa touring Vespa lah saya sekarang sama teman-teman SMA tuh. Cuman kegiatannya positif gitu. Enggak macem-macem. Bapak udah menikah belum pas Bapak sakit? Udah Oh, udah menikah. menikah. Udah punya anak. Udah juga. punya anak satu. Berarti Punya anak satu. beda jeung ente. Terus aku kudu kawin. Bener tuh, Pak? Iya betul. Supaya ada yang menemani kan? Iya. Jangan sendiri. Ada penyemangat lah. Iya. Ada motivator. Kawin, Jom. Siap kawin. Terakhir Pak, penutupan sebelum Bapak dipanggil nih, karena Bapak dipanggil jam 12 kan. Iya. Rencana kira-kira saran Bapak untuk pemula anxiety atau yang asam lambung atau yang apalah gitu. Karena Bapak udah termasuk senior banget nih. Udah ngerti, udah tahu banget semuanya gitu. Apa Pak sarannya kira-kira Pak? Sarannya yang saya sarankan tuh, yang saya rasain tuh ya itu. Pertama tuh jangan jauh dari agama. Ya. Agama nomor 1. Jadi segala yang diperintahkan agama jalankan. Itu yang utama. Jadi spiritual. Itu yang saya rasakan itu. Yang kedua, temen. Harus ada temen Yang bisa mengerti. yang bisa mengerti. Dalam artian maksudnya temennya yang positif gitu. Ada kegiatan bersama teman-teman, tapi yang positif gitu. Ya contohnya kalau saya, yang saya alami itu touring di Vespa, bergaul dengan teman-teman itu. Yang ketiganya ya itu, segala hal yang terjadi jangan diingat-ingat, tapi udah pasrahkan sama yang di atas gitu. Ya. Menyerahkan segala sesuatunya. Jangan menyalahkan lah gitu intinya. Udah aja pasrah aja, oh itu berarti teguran buat kita gitu. Ya. Intinya pasrah, ikhlas. Ikhlas, nah itu ikhlas. Karena saya ngalamin selama kemarin bertahun-tahun sampai ya kemarin masih bertanya-tanya kenapa saya bisa terjadi seperti ini gitu. Ya. Betul Pak. Kenapa saya bisa mengalami penyakit seperti ini gitu. Padahal saya dalam kondisi baik-baik gitu. Dalam kondisi happy gitu. Diangkat jadi PNS gitu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Sampai kemarin saya masih bertanya-tanya seperti itu gitu. Nah baru sekarang saya udah mulai ikhlas gitu. Oh udah itu yang lalu ya udah biarlah gitu. Gak usah diingat-ingat lagi, yang penting sekarang ke depan gitu. Ya. Yang saran ini seperti itu gitu. Itu aja sih intinya gitu. Pak, dari yang aku lihat Bapak udah sangat sehat. Udah sangat baik. Semoga Allah selalu bersama Bapak. Amin Semoga amin sehat. amin amin amin. Umur yang panjang, umur yang berkah. Amin amin amin. Surga Pak harusnya. Pak. Amin amin Surga amin. buat Bapak. Amin amin. Pak, terima kasih, maaf ganggu Ya, waktunya. sama-sama.
Hapunten pisan Pak abdi teh sopan. Sami-sami. Ganggu batur. Karena kita ngobrol di sini Jo tadi. Sami-sami. Hapunten pisan Paknya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat lah. Nya Mudah-mudahan Bapak bermanfaat. kedah ngahapunten karena abdi buat belengong ke Bapak teu puguh terkenal teu naon jog naros gitu hapunten pisannya. Sami-sami. Kulah kirang-kirang ngahapunten gitu. Mohon sami-sami. Ya, atur nuhun Pak nya. Mangga. Sami-sami.